Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la amri fid dunya waddin wa la alihi washabihi wasallam ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Profesor Dr. Syahrial Bahtiar MPD, yang terhormat kepada Bapak Rizky Saputra SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah seminar. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat melakukan kegiatan sebagaimana mestinya. Selawat serta salam tak lupa kita berikan buat junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir nantinya. Baiklah, saya Nanang Muhammadi, NIM 18086292. Saya di sini akan menjelaskan PPT seminar saya yang berjudul Pengaruh Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka dalam Kurikulum 2013 terhadap Kedisiplinan Siswa SMA Silaut. Latar belakang masalah dari judul yang telah saya ambil, yaitu masih banyak siswa yang kurang mematuhi peraturan dengan baik. Itu dikarenakan berbagai faktor yang timbul baik dari dalam maupun dari luar diri siswa. Banyak siswa melakukan kegiatan yang kurang tepat menjadi salah satu alasan yang dapat mempengaruhi kurangnya tingkat kedisiplinan siswa. Karena itu, pemilihan kegiatan yang tepat seperti kegiatan pramuka sangat diperlukan guna meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap kedisiplinan. Identifikasi masalah. Yang pertama, pengetahuan siswa tentang kedisiplinan dapat mempengaruhi keberhasilan dalam belajar. Yang kedua, pentingnya kedisiplinan bagi siswa. Yang ketiga, penting adanya ekstrakurikuler sebagai wadah dalam pembentukan kedisiplinan siswa. Batasan masalah, agar peneliti tidak terlalu luas, maka peneliti ini dibatasi pada pengaruh kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam kurikulum 2013 terhadap kedisiplinan siswa SMA 1 Silaut. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam kurikulum 2013 terhadap kedisiplinan siswa SMA 1 Silaut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam kurikulum 2013 terhadap kedisiplinan siswa SMA 1 Silaut. Manfaat dari penelitian yang pertama, bagi guru hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan contoh kepada guru ekstrakurikuler pramuka dalam meningkatkan kedisiplinan siswa. Bagi siswa, kegunaan penelitian ini, siswa memberikan kontribusi tentang pentingnya kegiatan pramuka sehingga meningkatkan kedisiplinan siswa. Yang ketiga, bagi peneliti, penelitian ini merupakan masukan sekaligus memberi pengetahuan serta wawasan untuk mengetahui pengaruh kegiatan pramuka terhadap kedisiplinan siswa. Yang selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama, konsep pengaruh. Pengaruh adalah pernyataan suatu hubungan yang sudah mempunyai arah. Jadi, jika kita mengatakan variabel B dipengaruhi variabel A, kita mengatakan arah variabel itu ke B, bukan dari B ke A. Menurut Junadi tahun 1995. Yang selanjutnya, pengaruh merupakan kekuatan yang muncul dari suatu benda atau orang dan juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan terhadap apa-apa yang ada di sekelilingnya. Menurut Surahman tahun 1982. Yang selanjutnya yaitu konsep kegiatan pramuka. Yang pertama, pramuka merupakan sebutan bagi anggota kegiatan pramuka yang berusia antara 7 sampai 25 tahun dan berkedudukan sebagai peserta didik, yaitu sebagai pramuka siaga, pramuka penggalang, pembina penegak, dan
Pramuka Bandega. Yang kedua, pramuka adalah suatu permainan yang menyenangkan di alam terbuka, tempat orang dewasa dan anak-anak pergi bersama, mengadakan pengembangan sebagai kakak beradik, membina kesehatan, kebahagiaan, keterampilan, dan kesediaan untuk memberikan pertolongan bagi yang membutuhkan. Yang ketiga, menurut Agus Widodo, AS menjelaskan bahwa kegiatan pramuka adalah kegiatan Kepanduan Nasional Indonesia yang merupakan organisasi pendidikan yang keanggotaannya bersifat sukarela, tidak membedakan suku, ras, golongan, dan agama. Dan selanjutnya yaitu konsep kedisiplinan. Menurut Sofyan, kedisiplinan menyangkut giatnya usaha dan memenuhi target serta waktu yang tepat, serta disiplin dapat bekerja dan disiplin waktu. Menurut Darmodiharjo, disiplin adalah sikap mental mengandung kerelaan untuk mematuhi semua ketentuan, peraturan, dan norma yang berlaku dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab. Yang selanjutnya itu kerangka konseptual. Kegiatan pramuka merupakan suatu proses yang dilakukan oleh manusia dalam interaksi aktif dengan lingkungan untuk menghasilkan suatu perubahan tingkah laku. Dengan kegiatan pramuka ini memungkinkan siswa untuk saling bekerja sama, saling membantu dalam memahami suatu permasalahan, dan menyelesaikan tugas serta saling berkompetisi secara sehat. Dengan menggunakan kegiatan pramuka ini, diharapkan akan tercipta suatu proses kegiatan yang menarik sehingga dapat menimbulkan dan meningkatkan kedisiplinan siswa. Selanjutnya hipotesis. Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji lagi kebenarannya. Hipotesis merupakan jawaban terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Menurut Sugiono, tahun 2012. Berdasarkan paparan teori dan kerangka berpikir yang telah diuraikan, maka hipotesis atau pernyataan sementara yang dapat diajukan adalah 0. Tidak ada pengaruh yang penerapan kegiatan pramuka terhadap kedisiplinan siswa. 1 adalah pengaruh yang penerapan kegiatan pramuka terhadap kedisiplinan siswa. Kegiatan pramuka sebagai variabel X dan kedisiplinan siswa sebagai variabel Y. Yang selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Penelitian yang mendukung penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Erwan Budianto, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2014 dengan judul Pengaruh Keaktifan dalam Pendidikan Ekstrakurikuler Kepramukaan terhadap Kedisiplinan Siswa Kelas Tinggi di MI Al-Islam, Kartasura tahun pelajaran 2014-2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kedisiplinan siswa sebelum dan sesudah diterapkannya ekstrakurikuler kepramukaan, serta untuk melihat ada atau tidak ada pengaruh ekstrakurikuler kepramukaan terhadap kedisiplinan siswa. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan dan pengaruh terhadap kedisiplinan siswa setelah dilaksanakan kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode penelitian survei deskriptif, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjelasan serta memaparkan pengaruh kegiatan pramuka terhadap kedisiplinan siswa. Peneliti ingin meneliti tentang pengaruh kegiatan pramuka terhadap kedisiplinan siswa SMA Silaut. Populasi dan sampel. Populasi merupakan seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Sampel adalah bagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Menurut Sugiono tahun 2015.
Variabel penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto, variabel adalah objek penelitian atau apa saja yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Definisi operation variabel adalah suatu cara untuk menggambarkan dan mendeskripsikan variabel dengan sedemikian rupa sehingga variabel bersifat spesifik dan teratur. Instrumen penelitian yang pertama observasi. Pengertian observasi merupakan teknik pengumpulan data di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Instrumen yang kedua yaitu dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan di dokumentasi, seperti konsep teori yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Instrumen yang selanjutnya itu kepustakaan, merupakan kumpulan bahan tercetak dan tercetak atau sumber informasi dalam komputer yang tersusun secara sistematis untuk kepentingan pemakai. Teknik analisis data, menurut Sugiono, menjelaskan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari untuk membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya berikan dari PPT seminar yang telah saya buat. Mungkin apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.